Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Masih semangat belajar dari rumahnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Baik, silahkan siapkan buku catatan kalian. Kita akan belajar tentang matematika. Namun sebelumnya, untuk meningkatkan motivasi, silahkan kita baca kata-kata mutiara pada tayangan ini. Janganlah menunda pekerjaan, karena menunda pekerjaan akan menjadikan beban yang tak berkesudahan. Baik, materi pembelajaran yang harus kita pelajari adalah operasi hitung bilangan bulat dan sifat operasi hitung bilangan bulat. Tidak usah menyiapkan kalkulator, apalagi HP Android. Cukup siapkan otak dan pikiran kita. Baik, sebelumnya ke anak-anakku sudah hafal ya perkalian. Bagi yang belum hafal perkalian, jangan lupa untuk menghafalkan perkalian. Karena dengan menghafalkan perkalian atau dengan hafal perkalian, maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal perkalian ataupun pembagian. Sifat operasi hitung bilangan. Ada berapa kira-kira sifat operasi hitung bilangan itu? Nah, yang pertama ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Baik, saya ulangi lagi. Ada 3 ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Pengerjaan operasi hitung bilangan urutannya adalah dengan tarung kabataku. Apa? Tarung kabataku. Tarung itu adalah tanda kurung, K-nya perkalian, B-nya pembagian, T-nya tambah, Q-nya kurang. Baik, kita ulang lagi. Tarung kabataku. Cara mengerjakannya urutannya seperti ini ya. Tarung tanda kurung, perkalian, pembagian, penjumlahan atau tambah, dan kurang atau pengurangan. Contohnya 2 ditambah 5 kali 5 kurang 3 dalam kurung dibagi 5. Nah, kita urutkan. Kita taruh dulu tanda kurung, kita kerjakan. Setelah itu ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian. Mana yang kita kerjakan? Perkaliannya dulu. Kemudian masih ada pembagian, kita kerjakan pembagiannya. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan contoh lainnya. Ada soal operasi hitung. Nah, tanda kurung kita kerjakan dulu. Kemudian ada perkalian dan pembagian kita juga kerjakan. Kemudian ada contoh lainnya. Ingat, tanda kurung kita kerjakan dulu. Ketika ada pembagian dan perkalian, kita kerjakan dari kiri. Pembagian dan perkalian, baru penjumlahannya yang terakhir, seperti itu. Kemudian sifat komutatif. Kita akan bahas tentang sifat komutatif ya. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif pada penjumlahan bentuk umumnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Dalam perkalian, bentuk umumnya sama, ya kan? Contoh soalnya untuk penjumlahan, 5 ditambah dengan 6 sama dengan 6 ditambah 5. Hasilnya sama kan? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Begitu pula dengan perkalian. Baik, sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada penjumlahan bentuk umumnya adalah A ditambah B ditambah C, dikelompokkan A tambah B sama dengan A tambah B tambah C. B tambah C dalam kurung itu sama. Dalam perkalian juga sama. Contoh soalnya 2 ditambah dalam kurung 5 ditambah 4 sama dengan 2 dalam kurung 2 ditambah 5 kurung tutup ditambah 4. Nah, kita kerjakan dan hasilnya sama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Begitu pula dengan perkalian. Ingat, sifat ini adalah pengelompokan. Ya. Bisa diperhatikan dalam bentuk perkalian pun juga sama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian distributif. Sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan bentuk umumnya adalah A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dalam hal ini penyebarannya adalah A menyebar B dan A menyebar di C. Berlaku juga terhadap pengurangan. Contoh soalnya seperti ini. 2 kali dalam kurung 5 ditambah 4 sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 4. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ingat, apakah sama? Nah, ternyata juga sama. Dalam pengurangan pun juga sama. Bisa diperhatikan di layar.
Baik, kita akan tentukan sifat apa yang dimiliki dalam operasi hitung bilangan ini. A itu komutatif, kemudian distributif, dan asosiatif. Nah, silahkan diamati. Nah, ada contoh soal seperti ini. A kali negatif 2 kali 12 sama dengan 10 kali negatif 2 kali B. A-nya apa? B-nya berapa? A-nya berapa? B-nya berapa? Ini sifat asosiatif. A-nya 10, B-nya 12. Seperti itu ya. Baik, kita akan membahas tentang latihan soal. Ada 3 soal yang harus kita pelajari. Ini adalah contoh soal. Setelah ini nanti ada soal evaluasi. Soal yang pertama kita bahas saja. Seperti pada layar, bisa kalian amati. Nah, caranya adalah seperti itu. Untuk menentukan nilai A itu kita kalikan saja negatif 6 kali 10, kemudian kita bagikan, yaitu 1200 kita bagikan dengan hasilnya. Untuk soal nomor 2, 12 kali negatif 10 dibagi 6 dikurang negatif 10. Kita kerjakan dari kiri dulu. Ingat, ya, negatif 110 dibagi 6 dikurang negatif 10. Karena negatif ketemu dengan negatif, maka berubah tandanya menjadi positif. Baik, soal nomor 3. Dari soal cerita itu kita jadikan operasi hitung campuran ya. Jadi kita buat operasi hitungnya 5 kali 10, kemudian ditambahkan dengan 70, kemudian dibagikan dengan 24. Dengan catatan 5 kali 10 ditambah 70 kita tanda kurung, karena itu harus dikerjakan dulu, baru dibagi 24. 5 kali 10 ditambah 70 dibagi 24. 5 pulpen berisi 10 batang pulpen, berarti kita kalikan 10. Membeli lagi, karena membeli itu ditambah, maka kita tambahkan dengan 70. 120 dibagi 24 sama dengan 5. Jadi setiap siswa mendapatkan 5 buah pulpen. Baik anak-anakku, setelah ini silahkan kalian kerjakan soal evaluasi berdasarkan pembahasan pada materi sebelumnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.